seperti kesatuan Yesus dengan Bapa. Firman-Nya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Gereja Tuhan yang ada di Kota Batu adalah murid-murid Yesus sekarang ini juga dipanggil menjadi satu. Kehadiran PGS sebagai wadah kesatuan juga memiliki tujuan untuk mempererat persekutuan di antara gereja-gereja yang ada di Kota Batu. Karena itu dalam ibadah kita sore ini, meski dilakukan secara online oleh beberapa gereja, marilah kita menyatukan hati dan memuliakan Tuhan dalam kebersamaan. Mari bangkit berdiri dan menyanyikan kidung Kita Satu di Dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Syukur kami ya Tuhan karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kami akan beribadah dalam persekutuan ekumene PGS ya Tuhan. Untuk itu berkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, juga berkati Pak Pendeta Sam yang akan menyampaikan pelayanan firman dan kami semua yang mendengarkan dan menerimanya. Kiranya ibadah ini boleh terselenggara dengan pertolongan penyertaan Tuhan, dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan. Amin. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan dengan menyanyi dari Kidung Muda Mudi 129, Ku Beroleh Berkat. Ku
Kita melanjutkan dengan memuji Tuhan dari Mazmur 133. Kita memuji secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Kita akan menerima sapaan firman Tuhan. Untuk itu kita melandasi hati kita dan pikiran kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 454 baitnya yang pertama, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika pada sore hari ini bersama dengan seluruh presbiter di GPIB dan jemaat, juga gereja-gereja yang mengikuti dengan online dalam rangkaian ibadah okumenis di wilayah Kota Batu. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan yang tercipta di antara kami pada saat ini, meski kami melangsungkan ibadah di beberapa tempat yang berbeda, tapi dalam kesatuan hati kami hadir membuka diri untuk dibimbing oleh sabda Tuhan. Biarlah Tuhan juga sudi hadir menaungi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami sabda-Mu dan juga meneladaninya dalam kehidupan kami, memberlakukannya agar dapat berbuah senantiasa. Berbicaralah dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami membuka diri kami untuk dibimbing sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab saya ambil dari Kejadian pasal 11 ayat pertama sampai 9. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan ini secara bergilir ganti, dan pada ayat yang ke-9 kita akan membacanya bersama-sama. Kejadian 11 ayat pertama sampai dengan 9. Firman Tuhan diberikan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dari Ter Gala-Gala sebagai tanah liat.
Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kita baca bersama. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana, 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 Hosiana. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya memulai khotbah saya dengan sebuah cerita. Ada seorang anak yang kalau diberitahu dia tidak akan mendengar. Anak ini berjiwa penentang. Jadi apa yang diberitahu pasti yang dilakukan yang bertentangan atau berlawanan. Kalau disuruh makan dia akan tidak mau makan. Kalau disuruh jalan dia akan duduk. Kalau disuruh berdiri dia akan tiduran. Anak ini memang memiliki kelainan secara psikis. Nah, suatu saat ada guru yang bertanya, gimana sih caranya supaya anak ini kalau ujian itu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Sementara kalau diajar setiap hari, mereka selalu menentang. Anak ini selalu menentang dan tidak mau mengerjakan soal-soal itu, apalagi kalau ujian. Lalu gurunya menemukan cara setelah diskusi dengan teman-teman guru yang lain. Akhirnya guru ini berkata sama anak itu khusus. Kalau yang lain suruh mengerjakan tugas, kalau anak ini dibilang, tolong ya anak, kamu jangan isi yang benar jawaban-jawaban yang ada di soal itu. Jadi isi dengan yang salah. Nah, dengan demikian anak ini akhirnya mengisi yang benar karena dia melakukan apa yang berlawanan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang untuk mengetahui sesuatu yang baik, kita harus melihat juga apa yang tidak baik. Artinya memahami kebenaran, kita juga harus melihat negasi dari kebenaran itu, yaitu ketidakbenaran atau perlawanan dari ketidakbenaran itu. Demikian juga untuk memahami kebersamaan dan kesatuan, kita juga harus memahami kenapa sih kesatuan itu tidak dikehendaki, atau mengapa justru Allah menghadirkan ketidaksatuan atau ketidakbersamaan dengan menyerahkan orang-orang yang saat itu ingin menyatukan diri di kota Babel. Nah, kalau kita melihat pembacaan kita saat ini dalam Kejadian pasal 11 di mana menara Babel didirikan, ini kejadian yang berlangsung setelah kurang lebih 100 tahun masa Nuh mendirikan bahtera, keluar dari bahteranya setelah air bah yang sangat besar. Mereka berkumpul sebagai keturunan Nuh, sebagai orang-orang yang baru yang sudah diselamatkan. Rupanya ada beberapa hal yang menyebabkan mereka ingin mendirikan menara itu. Yang pertama-tama adalah mereka ingin menghindari kalau nanti kemungkinan ada lagi air bah yang akan datang. Yang kedua, mereka juga ingin mengukir nama mereka. Ada dalam pembacaan kita, mereka ingin mengukir nama mereka di dalam sejarah. Dan mereka menulis masing-masing nama mereka di atas batu bata yang akan mereka dirikan untuk membangun menara itu. Lalu juga mereka ingin sampai kepada Allah, mereka ingin nyampai kepada gerbang Allah, menyampai kepada langit, tujuannya supaya bisa sampai ke surga, bisa menghendaki mereka bisa sampai untuk berhubungan dengan Allah secara langsung. Oleh karena itu kata Babel itu dari bahasa Sumeria itu lebih berarti kepada gerbang Allah, karena orang-orang berusaha untuk menyampai kepada Allah di Babel. Dan karena itu bisa terjadi ketika bahasa mereka satu, mereka bisa berkomunikasi
dalam satu bahasa, dan akhirnya mereka sepakat. Dalam kesatuan itu ada kesepakatan. Kesepakatan itu justru dinilai Allah jahat. Kenapa jahat? Yang pertama, ketika mereka berusaha untuk mendirikan menara untuk menghindari air bah, mereka menentang Allah dan tidak percaya kepada Allah yang sudah berjanji tidak akan mengirimkan kembali air bah. Itu jelas-jelas mereka menentang Allah. Dan yang kedua, mereka punya kesepakatan yang jahat untuk menaruh nama mereka di atas batu yang membuat nama mereka terukir. Ini adalah nafsu yang mereka kerjakan bersama atau keinginan yang mereka satukan untuk menaruh kehormatan bagi nama mereka, bukan kehormatan bagi Allah. Sehingga ini sangat bertentangan dengan Allah. Lalu selanjutnya, menara ini dibangun untuk dekat dengan Allah, untuk bisa terhubung dengan Allah secara langsung. Allah tidak menghendaki hal itu. Untuk sampai kepada Allah, untuk masuk ke surga, bukan jalan mereka, bukan jalan manusia yang bisa ditempuh atau dicari, tapi tentunya jalan yang Allah kehendaki, bukan jalan yang manusia kehendaki. Ini yang dipertentangkan oleh Allah. Dan yang lebih lagi adalah ketika mereka bersatu, justru mereka punya keinginan jahat untuk bisa membuat atau menyaingi kemuliaan Allah, menarik kemuliaan Allah untuk mereka. Karena itulah Allah menghendaki agar mereka menjadi terserak. Kenapa terserak? Ini juga sebenarnya menentang perintah Allah. Ketika Allah menciptakan manusia dan dunia ini, Allah memerintahkan agar mereka beranak pinak, menyebar ke berbagai tempat, bukan berkumpul di satu tempat. Artinya mereka juga berkumpul satu tempat dengan satu tujuan, untuk tidak mau berpisah satu dengan yang lain. Artinya juga menutup diri terhadap yang lain dan tidak mau mengembangkan diri, tidak mau mengembangkan dan menyebarkan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan orang-orang percaya saat itu. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu mereka diserahkan, bahasa mereka dikacaukan sehingga mereka mengalami kebingungan. Bilal dalam bahasa Ibrani. Nah, ibu bapak, karena kebingungan itulah akhirnya mereka berpisah satu dengan yang lain. Nah, dari sini kita melihat tidak selamanya kebersamaan itu baik. Tidak selamanya persekutuan itu baik jika itu dibangun atas dasar apa yang sudah dikatakan dari firman Tuhan ini, yaitu untuk kehormatan kita sebagai manusia dan juga untuk berusaha mencuri kemuliaan Allah dan menutup diri terhadap kreativitas, tidak mau terbuka dan tidak mau menyebar luas untuk melayani yang lain. Karena itu sesungguhnya perbedaan juga adalah sesuatu yang dikehendaki Allah, agar dalam perbedaan itu manusia menyadari akan kebutuhannya akan Allah. Dan keberadaan kita sebagai bagian dari PGIS di wilayah Kota Batu ini, di antara kita pasti banyak perbedaan. Gereja-gereja yang ada GKI, ada GKT, ada juga GBI Diaspora, ada juga yayasan-yayasan Kristen di dalamnya, dan juga beberapa gereja lainnya. Gereja-gereja ini tentu tidaklah sepaham, tapi kita dipersatukan di dalam PGI, tujuannya untuk memuliakan Allah. Allah menghendaki kebersatuan di dalam Yesus. Yesus sendiri dalam doanya dalam kitab Yohanes pasal 17 yang tadi kita baca di penghantar, Yesus menghendaki dan mendoakan agar murid-muridnya menjadi satu, tapi untuk kesatuan yang benar, bukan untuk kesatuan yang salah, bukan untuk kesatuan yang keliru, kesatuan yang memuliakan Allah. Oleh karena itu, sebagai bagian dari PGI, kita juga harus menyadari bukan berarti kita harus menyamakan gereja-gereja supaya kita satu liturginya, satu pahamnya, satu lain-lain dogmanya, satu semua jadi satu. Bukan itu yang dikehendaki Allah. Itu bisa menjadi bahaya yang membuat kita lupa diri sebagai gereja dan alat Tuhan. Kita sengaja dipisahkan, kita sengaja dibuat beda supaya kita bisa menghargai yang lain dan terutama kita bisa mengingat Allah. Justru dalam ketidakbersatuan itu kita membutuhkan Allah. Tapi sebagai murid Kristus, Tuhan meminta kita untuk bersatu, tapi tentunya bersatu di dalam satu bahasa, bukan bahasa Kanaan, bukan bahasa Babel, tapi bahasa kasih. Bahasa yang menghargai perbedaan dalam kasih.
Kita tidak menyatukan perbedaan, itu seolah-olah semua harus satu. Kalau tidak satu dan sama dengan kita, maka itu orang najis atau lain sebagainya di luar kita, orang-orang yang salah atau dosa. Bukan seperti itu, tapi kesatuan yang menghargai perbedaan satu dengan yang lain, bahwa orang bisa berbeda dan orang mungkin berbeda, karena Allah membedakan semua itu sebagai wujud kekayaan kasih karunia Allah yang besar terhadap dunia ini. Demikian juga sebagai presbiter ke dalam GPIB sendiri, kita ini berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan, sosial, budaya. Pastinya diantara kita berbeda. Pak Esrom sendiri sampai sekarang bahasa Torajanya masih kuat ya. Iya, masih kuat. Yang lain ada yang bisa bahasa Jawa, saya sendiri nggak bisa bahasa Jawa. Oma Leli sendiri bahasa Manadonya masih kelihatan. Pak Nathan aja yang tidak kelihatan Ambonnya, lebih banyak Ibraninya. Ambonnya berkurang tapi Ibraninya kuat. Ya, bapak-bapak yang lain, Pak Bambang juga, Pak Iwan, ibu-ibu yang lain juga mungkin ada kesamaan, tapi yang jelas pasti banyak perbedaan di antara kita. Kita ada di sini bersekutu sebagai gereja, sebagai pelayan gereja. Tuhan mengharapkan kita tidak harus kita semua sama. Kalau kita sama semua, bisa-bisa kita mau masuk jurang nggak ada yang berhentikan, karena semua sama. Tidak harus sama. Kita mungkin berbeda, dan Tuhan menghendaki supaya kita berbeda agar kita punya keanekaragaman pemikiran, kita punya kekayaan dalam berpikir dan juga dalam mempertimbangkan berbagai hal. Tentunya dalam perbedaan itu akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Allah, bukan kemuliaan aku, bukan kemuliaan siapa saja, tapi kemuliaan Allah yang harus kita cari dan tuju. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, semoga secara intern ke dalam GPIB, ibadah ini bisa mengawali persekutuan presbiter yang seharusnya terbangun. Paling tidak 1 bulan atau 2 bulan sekali kita perlu mengadakan ibadah presbiter, di mana presbiter berkumpul bersama, supaya di dalam perbedaan pemikiran kita, di dalam sulitnya berkomunikasi di masa pandemi ini, kita boleh menghargai pemikiran kita masing-masing dan menguatkan bahasa kasih di antara kita, supaya tugas dan tanggung jawab kita sebagai presbiter di GPIB Margo Mulyo Batu akan menjadi berkat bagi jemaat. Dan dalam kebersamaan dengan PGI setempat di wilayah Batu ini, kita juga boleh menjadi berkat bagi masyarakat Batu. Mengingat yang terakhir, mengingat peristiwa pengeboman tadi pagi di Makassar, tentunya ini kita juga prihatin, dan Ketua Umum PGI Bapak Gormar Gultom mengajarkan kepada kita untuk bisa merespon ini dengan kasih, bukan merespon dengan emosi. Karena kalau kita menyatukan hati untuk emosi, dan pastinya itu kesatuan yang tidak dikehendaki Allah. Mari kita juga merespon hal ini dengan kasih, sambil juga kita mendoakan mereka yang memiliki pemikiran keliru, mereka yang memiliki ambisi yang salah dengan berusaha memborbardir dan juga menghancurkan kebersamaan kita sebagai bangsa di Indonesia ini. Semoga Tuhan memberkati gereja-gereja di Indonesia supaya bisa menjadi berkat dan tetap kuat bersatu di dalam Tuhan, di dalam kasih, bersatu untuk memancarkan kasih bagi dunia di sekitar kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam sambutan pujian dari Gita Bakti 260 pada bait yang pertama dan yang ketiga, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku.
Kita akan menaikkan doa syukur. Mari kita bersehati dan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur akan sabda-Mu yang meneguhkan kami sebagai orang percaya bahwa kebersamaan itu memang indah, tapi kebersamaan itu harus dibangun demi kepentingan Allah, bukan kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi, apalagi jika itu disusupi dengan keinginan pribadi-pribadi, ambisi pribadi-pribadi yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Karena itu ya Tuhan, sebagai bagian dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia setempat di wilayah Kota Batu, bersama kami bersehati saat ini dalam doa kami untuk kebersamaan kami. Kami berharap agar sebagai anggota PGI kami senantiasa diingatkan untuk melihat kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi atau juga kehendak dan keinginan pribadi. Tuhan memberkati MPH Majelis Pengurus Harian PGIS di wilayah Batu yang sudah terpilih. Biarkan mereka boleh bekerja sama dengan baik untuk menciptakan suatu kegiatan yang berkenan di hadapan Allah, untuk menciptakan juga suatu kebersamaan dengan landasan bahasa kasih di antara semuanya. Tuhan juga memberkati rancangan kegiatan program yang sudah ada dan terbangun. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, tentunya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, bukan kemampuan dan juga kehendak atau keinginan kami. Kami berdoa juga bagi kegiatan yang dalam waktu dekat akan berlangsung, yaitu pelaksanaan Paskah di PGIS setempat Kota Batu yang akan dilaksanakan dengan daring lewat ibadah bersama di GKJW pada tanggal 19 April yang akan datang. Tuhan berkati seluruh yang panitia dan juga seluruh peserta yang akan terlibat. Demikianlah biarlah semuanya ini berjalan dengan baik dan tentunya berarah dan bermuara pada kemuliaan Allah. Kami juga mendoakan kegiatan terapadu atau juga paduan suara yang akan berlangsung di GPIB pada bulan Mei yang akan datang. Persiapan-persiapan yang dilakukan bagi banyak gereja yang terlibat, Tuhan berkati supaya semua boleh berpartisipasi. Meskipun nanti paduan suaranya yang akan dilakukan dengan model online, biarlah semuanya ini boleh terarah, pujian ini boleh terarah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati semua gereja yang akan terlibat dalam proses latihan demi latihan yang mereka jalani, dan Tuhan juga berkati seluruh pemimpin paduan suara di berbagai gereja, biar mereka juga berhikmat untuk dapat mengajarkan dan juga dapat mengajak umat dengan menyanyi dengan benar. Dan Tuhan juga memberkati semua tim multimedia yang akan terlibat dan mengedit semua kegiatan ini, supaya semuanya berjalan dengan lancar dan menjadi sesuatu karya seni yang indah, tentunya bagi kemuliaan Allah. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan saat ini sebagai bagian dari gereja di Indonesia, bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah di Makassar, gereja Katolik yang ada di Makassar yang mengalami musibah bencana pengeboman. Kami bermohon agar mereka yang menjadi korban, Tuhan beri kekuatan supaya mereka boleh dipulihkan, dan tentunya umat yang hadir yang juga pastinya berada di dalam kecemasan dan ketakutan. Kalau ini terjadi maka teror itu berhasil. Kami bermohon ya Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan agar mereka boleh tabah, boleh kuat dan boleh berani, bukan berarti untuk menentang itu secara terang-terangan, tetapi tetap berani beribadah. Di dalamnya kami bermohon Tuhan pun bekerja untuk melindungi dan menyertai gereja-gerejamu yang sebentar lagi akan melangsungkan pekan suci, memasuki pekan suci di wilayah di masa Paskah ini. Tuhan memberkati supaya seluruh pelaksanaan ibadah-ibadah di berbagai gereja yang sudah dirancangkan, baik secara online atau onsite, boleh benar-benar berjalan dengan baik. Meskipun tantangan itu ada, tapi Tuhan berkarya supaya kami juga boleh berwaspada dan hati-hati, tapi bukan berarti menjadi takut
Kuatkan kami, teguhkan hati kami, supaya bersama kami boleh saling menopang dan mendoakan. Kami mohon Tuhan bekerja juga lewat pihak keamanan yang saat ini sedang luar biasa gencar-gencarnya menjaga dan memperhatikan keberlangsungan ibadah di berbagai tempat yang masih berlangsung di sore ini. Tuhan berkati supaya pihak keamanan boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Dan Tuhan pun juga menyadarkan mereka yang memiliki ambisi dan juga keinginan yang keliru dengan menghadirkan teror, pihak manapun mereka, kami tidak mempersalahkan satu dengan yang lain, tapi kami berharap Tuhan sebagai Raja Damai yang hari ini kami peringati di dalam Minggu Palmarum boleh benar-benar hadir dalam kehidupan kami di Indonesia. Lewat gerejamu kami boleh memancarkan damai, meskipun tekanan bagi gereja itu ada, tetapi damai Tuhan boleh benar-benar tetap ada dalam kehidupan bergereja kami, dan itu juga boleh terpancar bagi orang-orang di sekeliling kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi GPIB Margomulyo Batu. Tuhan memberkati seluruh presbiter yang ada dalam kebersamaan kami di tengah melayani. Biarkan kami juga boleh memiliki kesehatian, tapi tentu bukan untuk penyeragaman. Biarlah kami juga boleh melihat pendapat lain ketika kami bersama melakukan tindakan pelayanan, supaya kami boleh melihat mungkin Tuhan juga memiliki kehendak lain dalam hidup ini, sehingga kami tidak memaksakan kehendak. Sebagai gereja yang berjalan dengan asas presbiterial sinodal, kami boleh bersama menghargai perbedaan dan berjalan bersama-sama meskipun kami beda untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menghantarkan persembahan hidup kepada Bapa sumber berkat, segenap hati dan jiwa bersukacita, dengan berdasarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyi dari NKB 133 baiknya yang pertama sampai dengan yang kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu
bersyukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdiri, kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan secara berbalasan. Tuhan sumber kasih dan rahmat, Engkau telah mengubah ratapan kami menjadi sorak sukacita. Sungguh nyata kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Melalui pemberian ini, terimalah juga syukur hati dan penyerahan hidup kami. Pakailah kami sebagai saksi dan pembawa berita yang Kau berikan dalam kehidupan ini. Amin. Ibu Bapak sambil tetap berdiri, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa kebersamaan itu adalah sesuatu yang indah dan baik, tapi juga bisa menghancurkan. Mari kita membangun kebersamaan di dalam satu bahasa, yaitu bahasa kasih, bukan bahasa ego. Kita pulang dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru 201 bait pertama dan kedua, Di Jalan Hidupku. kasihnya besarlah tiada taranya, dengan rela dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ibu Bapak dan Saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh yang Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara sebagai bagian dari persekutuan Gereja Indonesia setempat di Kota Batu, dimanapun berada, saudara-saudara yang ada di GPIB ini, dari sekarang hingga kekal selamanya. Amin.